Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Syihabuddin, sama ini Pak, dari Karanganyar. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Banjarsari, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Lurah. Yang kami hormati segenap pengurus IPHI Kota Surakarta, dan yang kami hormati pula pengurus yang telah dikukuhkan cabang Kecamatan Banjarsari. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul pada majelis pagi hari ini. Dalam forum seperti ini, bengok-bengok boleh enggak ya? Enggak apa ya? Penguasa wilayah bebas ya. Ya, kita semangati diri kita dulu. Ya, ini bengok-bengoknya dalam rangka semangat saja. Nanti kalau saya sampaikan semangat pagi, jawabnya pagi. Ya. Kalau saya sampaikan siapa kita, jawab Indonesia. Gitu. Ya. Yang terakhir, kalau saya sampaikan Banjarsari, jawabnya Sigrak Merantasi. Ya. Dowomen lali. Betul, itu tidak ada. Jadi kita coba ya. Semangat pagi. Siapa kita? Indonesia. Banjarsari. Matur nuwun, tepuk tangan dulu. Pak Banter pulang ya? Ya. Yang selanjutnya saya ucapkan selamat datang di wilayah Kecamatan Banjarsari, utamanya di Pendopo, Kelurahan Manahan. Dan saya ucapkan selamat pada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan pada pagi hari ini. Beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa ini selalu saya ulang-ulang dalam sebuah forum, bahwa sebenarnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari pemerintah, kalau dikerucutkan dalam sebuah ilmu pemerintahan, itu ada 3. Yang pertama adalah membangun, yang keduanya mengatur, dan yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat. Dari ketiga tugas pokok dan fungsi ini semuanya sulit, tapi ada tingkatan yang tersulit, paling sulit, ya, yaitu adalah yang nomor 3. Baik dari pusat sampai dengan daerah, itu yang paling sulit yang nomor 3, yaitu adalah memberdayakan masyarakat. Membangun keidit mesti tadi, ya. Orang ketang bagi bangun rusak. Yang kedua, mengatur, tetapkan sebuah regulasi, syarat pembuatan kartu tanda penduduk misalnya. Syaratnya ini, itu regulasi. Buatkan, tetapkan, jadi, ya, dilaksanakan. Tapi yang ketiga, yaitu adalah memberdayakan masyarakat. Ini adalah bagian yang paling sulit. Ya. Tapi menurut saya, dengan adanya kegiatan-kegiatan, kelembagaan-kelembagaan yang bermunculan di masyarakat, salah satunya mungkin adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia cabang Banjarsari ini. Ya, ini menjadi angin segar kita, bahwa salah satu media ataupun jalan menuju pemberdayaan masyarakat melalui sebuah kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat,
ya, itu menjadi tugas kami yang telah panjenengan laksanakan. Harapannya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi bagian dari tuksi pemerintah yang ketiga, yaitu adalah memberdayakan masyarakat. Saya tadi agak minder ketika masuk dan saya tanya Pak Kapol Pak Dan Ramil nih, Pak ini haji kabeh Pak? Oke, kecuali kulo, Pak Dan Ramil bilang gitu tadi. Saya tak jawab, kulo nggih dereng kulo. Saya baru daftar. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa ke sana. Beberapa hal yang saya sampaikan bahwa pemerintah tentu tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri ya tanpa memberdayakan atau tanpa ada kekuatan dari masyarakat. Seperti yang kita nyanyikan tadi, Indonesia Raya. Di sana ada syair ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ternyata apa? Yang harus di sana ada dua pembangunan ternyata. Bangun jiwa dan bangun raga. Sebelum bangun raga ternyata yang harus dibangun adalah pembangunan jiwa. Ini menurut saya menjadi bagian yang penting dan menjadi bagian dari tugas fungsi kita masing-masing, termasuk dari kelembagaan ini. Ya, bangun mungkin dari unsur pemerintah, ya fokusnya ada pada sana. Tetapi pembangunan terhadap jiwa ini menurut kami menjadi bagian tugas kita semua, termasuk Sanyun Tulung dan nitip pesan kepada Ikatan Persaudaraan Haji. Ini juga harus menjadi program kerja panjenengan. Ya, kenapa? Karena apapun yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah, terutama kalau saya soroti di wilayah Banjarsari, itu tidak lepas dari tidak isinya jiwa secara komprehensif. Saya gambarkan sedikit saja. Ini ada yang dalamnya joglo. Nah, ada yang dalamnya joglo. Saya ingin tanya, di sana ada kegiatan apa Pak saat ini? Nah, mau membangun elevated rail. Ya. Ketika isian-isian terhadap jiwa ini tidak ada, terjadi seperti yang saat ini di Joglo. Kenapa? Ya karena orang masyarakatnya kurang paham ya terhadap hak dan kewajibannya. Negara ruginya dua kali. Kenapa? Sebelum dibangun elevated rail, ya harus menyingkirkan apa? Membebaskan. Ya nyingkirkan elek banget. Membebaskan siapa? Masyarakat yang berada di ground card-nya milik PT KAI. Ya, dan itu bukan biaya yang murah, biaya mahal sekali. Ya, ratusan miliar itu khusus untuk yang berada di ground card-nya PT KAI. Ya, belum yang tanah-tanah nanti tahu-tahu menjadi SHM harus dibeli segala macam, itu di luar itu lagi. Ya. Artinya apa? Ketika masyarakat kita melalui media-media seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini, kemudian kita pahamkan, ya, geser ini tadi Pak Ustadz nih, geser apa? Patok satu jengkal saja, nanti akan seperti apa di hadapan Allah itu hukumannya seperti apa? Kalau itu kita pahamkan kepada masyarakat kita, saya yakin Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil termasuk saya, turwangler ya. Dan mungkin dibubarkan Mbak, nggak perlu bekerja kita. Ya. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting menurut saya. Dan akan saya mulai ya, kegiatan-kegiatan seperti ini dari di internal kita sendiri. Ya. Saya sudah perintahkan kemarin kepada seluruh lurah, nanti jenengan yang berada di kelurahan masing-masing, jawil Bapak Ibu lurahnya. Saya sudah perintahkan pada mereka, adakan kajian-kajian rutin internal di wilayah kelurahan. Yo, dengan kasihnya, ya, dengan linmasnya, dengan petugas-petugas sampahnya, dengan semuanya. Baru, ya, penguatan terakhirnya ada pada wilayah-wilayah RT RW untuk itu dilaksanakan. Dan
Ya, sekaligus ini saya sambungkan dengan anggaran-anggaran yang ada di pemerintah. Ya, bahwa di pemerintah Kota Surakarta itu ada yang namanya DPK, Dana Pembangunan Kelurahan, yang pada saat ini ya di mekanisme keuangannya itu tidak diperkenankan untuk pembangunan secara fisik. Ya, artinya pembangunan yang dibolehkan adalah pembangunan pemberdayaan masyarakat. Maka kemarin saya sudah perintahkan pada Bapak Ibu Lurah, arahkan kegiatan-kegiatan, arahkan anggaran-anggaran yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat ke arah sana. Ya, adakan pengajian rutin setiap minggu sekali, ya, itu menjadi rutinitas yang harus kita lakukan. Dan saya nyuwun tulung pada panjenengan, kita bersinergi. Jelas tidak mungkin seluruhnya dari pemerintah kota. Ini harus kita mulai dan harus kita awali. Tidak ada kata terlambat. Ya, saya yakin apa yang kita lakukan ya ini memang dalam waktunya yang lama. Ya, tapi ini merupakan investasi menurut kami, investasi secara duniawi ya, karena akan baik dan investasi di akhirat kita nanti. Kira-kira itu yang bisa saya titipkan kepada panjenengan semua. Saya nyuwun tulung ini betul-betul bisa kita laksanakan dan kita implementasikan. Gak usah terlalu lama-lama, Pak Lurah, Pak Jarno, ini tempatnya ombo banget Pak. Nanti kalau kita dipakai saja, Linmas, TKPK segala macam, yang Muslim itu diajak pengajian di sini, undang Ustadz salah satu yang ada di sini, yang Pak Haji ini, ya kira-kira perbaikan-perbaikan terhadap jiwa ini menjadi tusi kita yang paling utama saat ini, ya. Karena saya menggarisbawahi, kebetulan saya di Karanganyar, ya, saya di Karanganyar. Perlakuan terhadap action terhadap sebuah permasalahan ini berbeda. Di Karanganyar itu dalam rangka COVID, ya, di sana nggak ada Pak yang namanya bantuan, nggak ada yang namanya tracing yang begitu luar biasa sebagaimana yang ada di Solo ini tidak. Bahkan pada saat di 2021 di tempat kita metu bareng nyisak wis dioprak-oprak kan mlebu meneh. Ya. Di Karanganyar sana losdol. Orang nganggo rewel. Ya. Tapi menurut saya menjadi bagian, ini nggak ada orang medis loh ini. Pak dokter saya lupa. Ya. Tapi ini menjadi bagian yang menurut kami penting kami sampaikan. Di sana nggak ada bantuan-bantuan, Pak. Ya, tapi apa? Masyarakatnya luar biasa. Kenapa? Ya mungkin dari sisi geografis, ya, orang metu omah ning macul-macul enek pohonge. Nah kalau di Solo sing dipacul nggak ada yang dipacul, ya, maka harus dibantu. Saya sedikit membayangkan, ketika masyarakat Surakarta dengan keadaan yang sama dipindahkan ke Karanganyar sana, saya yakin, Pak, innalillah semua, Pak. Ya, kenapa? Luar biasanya begitu dimanjakannya dalam program-program kegiatan pemerintah. Ya, oposisi orang beneri lapor. Ya, ini menjadi bagian yang menurut saya tidak merasa cukup itu apa? Orang konaah ya. Saya kalau di Karanganyar sana, lah kurang syukur, ya tidak konaah, tidak merasa cukup. Tapi kalau di Karanganyar sana, gubuk wis arep ambruk enggak ada Pak yang minta untuk di RTH kan rumah tidak layak huni enggak ada. Di Solo, muagrong gede, ya di belakang mung dapur tok sing ambruk Pak. Foto langsung share ke wali kota. Ya, ini menurut saya menjadi bagian yang harus kita sentuh. Ya, rasa syukur, ya ini pembangunan jiwa Pak. Ya, ini penting. Menurut kami menjadi bagian yang penting. Pembangunan jiwa harus kita pupuk dari hal-hal yang seperti itu. Saya yakin mungkin di Karanganyar karena itu tadi masih ada yang dipacul, yang di Solo udah nggak ada, adanya mengpaving sama aspal, ya, jadi nggak ada mungkin yang bisa dimanfaatkan.
Ya, tetapi intinya memang saya tidak pernah menemui di Karanganyar. Ini saya contoh saja di belakang rumah saya 3 deret itu ada yang meninggal COVID, Pak. Sudah jelas surat dari rumah sakit dimakamkan COVID. Dibawa pulang Pak. Didusi di rumah dan habis itu apakah ada penyemprotan, apakah ada tracing keluarga, nggak ada Pak. Saya nggak tahu. Katanya waktu itu tracingnya di sana itu kalau mau di swab itu bayar aja ini. Bayar dewi jadi ini. Makanya nggak ada yang mau di swab. Nggak ada yang swab. Ya. Kalau di sini kan tidak. Onang dalane diengkokke ayo sogok sih. Ya. Bagaimana nggak positifnya banyak? Ya positif banyak. Kalau di sana nggak ada Pak. Ya. Ini betul. Sorry Pak Dokter. Bukan apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya pesankan pada forum ini. Intinya adalah bahwa mari sama-sama kita bangun Banjarsari ini 2. Bangun jiwa dan bangun raga. Mungkin itu. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, sambutan dan arahan Bapak Camat Banjarsari, Bapak Beni Supartono, Putra SSTP MSI, kepada kita sekalian yang telah memberikan motivasi kepada kita, terutama IDHI Cabang Banjarsari untuk segera bergerak, terutama dalam membangun mental spiritual masyarakat. Terima kasih atas sambutan dan arahannya, dan memang Bapak Camat Banjarsari ini energik, beliau juga pernah menjadi korik, pernah menjadi sekantor dengan kami, sehingga kami mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Syihabuddin LC dari Pondok Pesantren Iskarima Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus untuk menutup dengan doa. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Haji Syihabuddin LC dipersilakan.